Kita nggak punya acara seperti ini sukses tanpa kehadiran pemimpin masa depan Mas Gibran. Polusi udara tak punya KTP, angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini. Ketika anginnya bergerak ke arah Lampung, ke arah Sumatera, ke arah Laut Jawa, di sana tidak ada alat monitor, maka tidak muncul. Ya susah kalau kita menyalahkan angin dari mana saja ya. Gue harus komen karena gue gatel banget denger statement ini keluar dari seorang cawapres. Untuk transportasi yang lewat di jalan tol itu Kebanyakan utang beli alat perang. Halo Anies, kemarin aku lihat debat calon presiden. Oke, selamat datang kembali di channel update. Ya, kali ini kita akan menyaksikan parodi kocak dari Anies dan Muhaimin, di mana mereka berbicara yang ujung-ujungnya blunder buat mereka ya. Nah, para netizen pun sudah geram dan mereka membuat beberapa dari mereka membuat video-video yang menyindir dari Anies dan Muhaimin ini bahwa apa yang mereka katakan itu sesuatu yang salah. Dan kita akan saksikan seperti apa videonya. Namun jangan lupa untuk like, share, dan subscribe tentunya ya, supaya saya lebih semangat lagi untuk memberikan informasi terbaru tentang video-video parodi kocak dari netizen Indonesia. Halo Anies, kemarin aku lihat debat calon presiden. Katanya angin gak ada KTP-nya ya. Nanti kalau jadi presiden, tolong ya angin dibuatin KTP. Polusi udara tak punya KTP, angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini. Ketika anginnya bergerak ke arah Lampung, ke arah Sumatera, ke arah Laut Jawa, di sana tidak ada alat monitor, maka tidak muncul. Ya susah kalau kita menyalahkan angin dari mana saja ya. Jadi saya bertanya dengan anggaran segitu besar jumlah langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk dengan real dalam 5 tahun mengurangi polusi, juga di mana rakyat Jakarta begitu banyak yang mengalami sakit pernafasan. Jadi saya kira kalau kita dengan gampang menyalahkan angin, hujan dan sebagainya, ya mungkin tidak perlu ada pemerintahan kalau begitu ya. Kayaknya dia bisa banget ya ngikutin gayanya khas bibirnya itu loh. Kita nggak punya acara seperti ini sukses tanpa kehadiran pemimpin masa depan Mas Gibran. Tutorial cara mengusir yang memasuki wilayah udara tanpa izin.
Kita nggak perang, kenapa kebanyakan utang beli alat perang? Jalan tol, ya enak bagi yang punya mobil. Mohon maaf kalau gue harus komen karena gue gatel banget denger statement ini keluar dari seorang cawapres. Untuk transportasi yang lewat di jalan tol itu bukan hanya transportasi pribadi ya. Transportasi yang digunakan untuk mengangkut logistik itu juga ada. Dan semakin cepat penyampaian barang logistik dan semakin mudah aksesnya, itu akan mempermudah rakyat juga untuk mendapatkan barang-barang yang diperlukan. Terus juga transportasi publik seperti bus itu masih bisa masuk jalan tol. Jadi kalau misalnya itu tukang beca mau pergi kemana dengan transportasi umum, itu juga masih bisa menikmati namanya jalan tol itu. So jadi kayak gini-gini nih, statement kayak gini-gini ini sebenarnya nggak pantas diucapkan sama orang yang punya pendidikan. Coba berpikir lebih jauh, jangan hanya berpikir dalam lingkup yang sempit. Oke, setuju guys ya pendapat netizen ini. Jadi memang saya secara pribadi pun nggak paham gitu apa yang disampaikan oleh Caimin ini sebagai seorang wakil presiden loh. Jadi statement dia itu tukang beca gak bisa masuk jalan tol. Jadi gak logis gitu ya. Bahwa jalan tol itu memang tidak diperuntukkan tukang beca. Kalau berbicara masalah perekonomian yang merata, sebenarnya jalan tol itu merupakan salah satu alternatif yang bisa menunjang perekonomian, sehingga ketika suatu mobil membawa barang logistik dengan cepat, rakyat pun juga akan lebih cepat menikmati, dan harganya pun juga akan lebih murah ya, karena transportasinya itu nggak lama. Beda mungkin kalau dulu sebelum ada jalan tol, itu udah pasti transportasinya lama, maka akan mempengaruhi dari harga barang tersebut. Oke, itu aja gitu guys ya, parodi lucu kocak khususnya dari Caimin dan Anies yang memang banyak banget blunder yang terjadi, dan inilah pada kenyataannya karya-karya netizen yang bisa kita ambil dan jadikan pelajaran supaya kita semua bisa lebih peka lagi, lebih memantapkan lagi pilihan kita untuk Pilpres tahun 2024. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.